Satu lagi nih bahasan yang saya suka banget ngebahasnya di buku saya ini, di buku Brand and Brand ya. Adalah tentang eh, tentang bagaimana brand eh, harus merespon ketika berbuat salah gitu ya. Kita tahu bahwa bukan cuma orang sih, brand dan bisnis juga sesekali pasti pernah salah gitu kan, sengaja atau nggak sengaja. Terus nggak sedikit juga dari mereka yang meyakini bahwa brand itu baiknya jangan, nggak usah minta maaf lah, akan jatuhin brand gitu kan. Gimana caranya lah, mereka mikirnya gimana caranya supaya sebisa mungkin nggak perlu nggak perlu minta maaf, jadi cari-cari aja alasan apa kayak dibikin-bikin gitu supaya kita bisa ngeles. Nah, saya bukan yang termasuk kelompok yang setuju dengan paham itu sebenarnya gitu kan. Karena saya percaya bahwa brand itu sebenarnya pondasi utama untuk ngebangun trust gitu, atau sebaliknya, brand itu adalah tentang trust gitu, tentang kepercayaan, dan trust itu cuma bisa dibangun kalau kita secara tulus itu minta maaf gitu ya. Kita jujur, nggak banyak alasan, diakuin aja gitu kan. Nah, pada prinsipnya brand itu kan harus selalu berhubungan dengan manusia gitu ya. Maka dari itu balik lagi, berkali-kali nih di buku ini saya selalu ngomong bahwa untuk ngerti brand itu kita harus ngerti manusia. Nah, kita nih sebagai manusia kita punya, ini istilah saya bilangnya authenticity radar. Radar untuk mendeteksi ini orang otentik nggak sih, ini orang jujur apa nggak sih, ini orang apa adanya apa nggak sih gitu ya. Ini kemampuan untuk ngelihat bahwa dia tulus apa dia bohong ketika dia minta maaf, ketika dia ngomong, ketika dia janjiin gitu kan. Dan banyak dibuktiin di ini kan, musim-musim politik gitu kan, banyak politisi yang udahlah nggak usah janji-janji lah. Nah, kita udah nge-sense gitu, bukan cuma dari pengalaman gitu ya, tapi pengalamannya itu, pengalaman yang udah lalu-lalu itu kita secara bawah sadar menangkap, oh kalau gesturnya gini, kalau cara ngomongnya gini, ini ujung-ujungnya bohong karena kemarin begitu gitu kan. Nah, kita juga suka dengar bahwa ketika kita baru ketemu orang terus habis itu kita bisa komen bahwa nggak tahu ya, gue kok somehow nggak percaya sama dia, nggak tahu ya kok ada yang salah, tapi nggak tahu kenapa gitu. Jadi itu dia luar biasanya otak kita bisa nggak tahu tapi di sisi lain tahu gitu. Kita tahu bahwa ada yang salah tapi kita nggak tahu kenapa gitu. Jadi emang nggak semudah itu untuk mengerti itu gitu kan. Nah, memang otak kita tuh seolah-olah punya insting yang jadi malaikat penjaga kita untuk jagain dari hal-hal yang membahayakan. Ketemu orang yang kok nggak enak ya, ketemu dia gue nggak tahu kenapa gue nggak serak aja, dan benar abis itu kejadian. Dan bukan berarti nggak bisa salah ya, bisa aja salah gitu, tapi hal-hal kayak gini nggak bisa diabaikan juga gitu kan. Hal yang sama juga sebenarnya dengan brand gitu ya. Ketika instingnya udah ngomong ngelihat brandnya, aduh kok gue nggak tertarik ya, kok ada sesuatu yang mencurigakan gitu dan sebagainya, ya udah. Nah, termasuk soal soal melakukan kesalahan gitu ya. Kita tahu ada orang-orang yang segitu murahnya ngomong maaf gitu ya. Kalau dulu di yang pernah nonton ini ya, tayangan Bajai Bajuri tuh ada si lupa empok siapa sih itu, yang orang Jawa yang maaf mas, maaf dikit-dikit maaf. Jadi ada orang yang memang segitu murah sekali bilang maaf, ada yang sampai bisa nangis-nangis gitu ya. Tapi di sisi lain ada istilah air mata buaya gitu, artinya bahwa minta maaf itu juga bisa bohongan gitu kan. Ini karena sebenarnya permintaan maaf itu bukan cuma sekedar apa yang terucap gitu, tapi apa benar-benar nyampein itu dari hati apa enggak gitu kan. Dan kita di beberapa episode lalu saya udah sempat nyinggung bahwa 90% komunikasi kita nonverbal, bukan yang verbal dari mulut yang ngomong maaf itu artinya maaf, tapi kalau mulut kita maaf tapi gesture kita sama sekali nggak nunjukin penyesalan, ya sudah gitu. Dan sayangnya kita semua sebagai manusia tuh punya detektor tadi, si radar, authenticity radar itu tadi, untuk bisa menilai ini benar apa enggak sih dia gitu. Walaupun tiap orang levelnya beda-beda, ini tergantung seberapa sensitif dia, seberapa dia punya empati, dan seberapa sudah tersakitinya di masa lalu. Ketika tersakitinya udah sebegitu sering, mungkin authenticity radarnya terlalu sensitif sehingga sebenarnya dia serius tapi terus dia bilang enggak deh ini gitu kan. Yang jarang tersakiti mungkin jadi gampang percaya gitu kan, jadi gampang banget dibohongin, kurang lebih gitu. Nah, dalam hal ini sebenarnya ada yang namanya Pratfall effect gitu ya. Pratfall effect ini sebenarnya adalah situasi atau teori di mana ketulusan untuk minta maaf itu
sebenarnya bukan bukan malah merusak atau menjatuhkan brand gitu ya, menjatuhkan persepsi tentang diri kita gitu ya, tapi malah membangun kepercayaan, terutama ketika disampaikan dengan tulus gitu kan. Eh, dan ya salah satu bentuk ketulusannya adalah ya nggak ngulangin lagi gitu. Kalau ngulangin lagi tuh akhirnya maafnya juga udah gitu kan. Kalau misalnya apa ya, cewek cowok pacaran gitu ya, cowoknya selalu minta oh maaf ya, sorry ya, tapi besoknya lagi, akhirnya ceweknya ya udahlah gitu kan, lu minta maaf berkali-kali tapi terlambat lagi gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya secara lebih mendalam gitu ya, komplain konsumen gitu, minta maaf ini nggak selalu harus ada komplain, tapi saya mau bahas dulu kalau ada komplain konsumen. Komplain konsumen tuh sebenarnya kesempatan karena kita kan tahu bahwa cari perhatiannya konsumen tuh susah, bikin interaksi sama konsumen tuh susah. Nah, komplain itu sebenarnya satu bentuk kesempatan supaya kita bisa berinteraksi gitu ya. Termasuk ada satu coffee shop yang sengaja dia kan nulis namanya siapa Kak gitu kan, dan namanya selalu ditulis gitu. Ditulisnya tapi ditulis salah gitu. Kadang-kadang ditulis salah sengaja supaya abis itu ada interaksi, abis itu masa nama gue ditulisnya kayak gini. Jadi ada interaksi dengan brandnya dan itu jadi memorable gitu kan. Tapi komplain konsumen itu sebenarnya ketika ditangani dengan baik, ini justru bisa jadi perekat gitu ya. Jadi perekat hubungan, baik itu secara personal, baik itu dari brand gitu kan. Makanya kalau kita lihat orang pacaran yang baik-baik aja itu justru bahaya gitu loh. Karena belum ngerasain up and down-nya, belum ngerasain dramanya, belum ngerasain ada ketidaksesuaian, dan terus habis itu bisa ngelewatin dengan sama-sama ngalah atau nemuin solusi bersama gitu kan. Itu dia, that's why makanya kita lihat juga, coba deh lihat semua yang pernah pacaran berantem itu memang bikin kita di titik krisis ya, bisa bubar, bisa segala macam, tapi ketika kita bisa nyelesain, kita justru lebih dekat lagi dibanding sebelumnya ketika kita belum pernah berantem gitu. Tapi balik lagi dengan catatan ya jangan diulangin lagi gitu kan. Nah, ini juga yang bedain brand besar sama brand mediocre sama brand jelek gitu kan. Kalau brand besar itu dengan tulus minta maaf gitu kan, minta maaf, nggak ngulangin gitu kan, ataupun kalau tidak sengaja mengulangi dia minta maaf lagi dengan tulus gitu kan. Mereka berani keluar untuk minta maaf, menunjukkan penyesalan. Contohnya apa? Banyak lah. Otomotif gitu ya, brand-brand mobil itu kan banyak yang recall itu nggak harus ditunggu komplain, bahkan ketika ada cacat produksi dia panggil, dia recall, kita ganti semua, masuk ke bengkel nanti kita ganti dan sebagainya. Itu salah satu bentuk pratfall effect. Dan apakah orang habis itu kok banyak cacatnya kok saya dipanggil, ya kan nggak juga, nggak banyak-banyak amat, dan sebenarnya dia bisa aja menghindar gitu ya, itu kasus satu dari sekian ribu gitu, satu dari sekian juta produksi gitu ya. Tapi enggak, dia menunjukkan niat baik untuk ya udah deh saya kasih tahu, terus habis itu kita cover semuanya dan orang malah jadi lebih percaya gitu kan. Nah, brand mediocre gimana? Brand yang tengah-tengah nih, yang sedang-sedang aja, minta maaf tapi nggak tulus, nggak serius gitu kan, dan nggak jarang mereka ngulangin lagi gitu kan. Tapi masih mending dibanding brand jelek gitu. Brand jelek tuh boro-boro minta maaf gitu, malah sibuk cari alasan lah, begitu komplainnya makin besar, nongol di sosial media dan segala macamnya, konsumennya malah dituntut gitu. Jadi ini emang beda banget. Nah, brand harus keluar dari sini, kita belajar bahwa brand itu harus keluar dari sekedar hubungan transaksional hitam dan putih, benar apa salah gitu kan. Sama kayak hubungan kita secara personal dengan pasangan, dengan teman, kadang-kadang minta maaf itu bukan cuma sekedar benar apa salah gitu loh. Jadi kadang-kadang ini ada hal yang lebih penting. Kayak gini deh gitu. Kemarin baru minggu lalu saya dapat satu quote gitu ya, nemu satu quote di saya lupa di mana tapi di internet gitu ya. Ketika kita berantem itu kita harus mikirin yang lebih penting itu kesalahannya atau orangnya gitu. Kalau kita yang lebih penting itu kesalahannya, ya udah sebisa mungkin pokoknya masalah-salah benernya, maksudnya bukan kesalahannya tapi masalah-salah benernya, ketika itu yang lebih penting, kita sebisa mungkin ya nggak mau disalah-salahin. Tapi kalau yang penting adalah hubungan dengan si orang tersebut, maka ya udahlah, salah sama benar tuh nggak masalah lagi, yang penting ya kita mau lanjut berhubungan. Nah, brand juga harus mikir begitu gitu. Jadi ini bukan cuma sekedar transaksional hitam dan putih gitu, tapi ini adalah tentang trust, tentang kecintaan, tentang kesetiaan gitu kan. Dan ya salah satunya adalah dengan cara merespon komplain dengan cara yang proper. Bahkan kesalahan-kesalahan yang belum jadi komplain, kalau kita bisa respon secara bagus, hasilnya pasti akan bagus.